Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perkalian bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar, pemangkatan bentuk aljabar, dan mensubstitusikan bilangan pada bentuk aljabar. Kita mulai dengan perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar yang pertama itu adalah perkalian suku tunggal. Pada perkalian suku tunggal, seperti halnya perkalian, ini akan berlaku sifat komutatif. Ya. A kali B sama dengan AB dan B kali A sama nilainya dengan A kali B, yaitu sama dengan AB. Contoh, sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar berikut. Pertama, 7 kali A kali 4B dikali 5A. Ini kita selesaikan. 7 kali 4 kali 5 koefisiennya dikali dengan variabel yaitu A kali B kali A. 7 kali 4 kali 5 140. Ini kita kumpulkan A kali A kali B, maka hasilnya adalah 140 A kuadrat B. Ini perkalian suku tunggal. Yang kedua, masih perkalian suku tunggal. Ini suku banyak. 3M dikali 2KN dikali negatif 4MN dikali 6KM. Ya, kita pakai sifat komutatif, kita kumpulkan. 3 kali 2 kali negatif 4 kali 6. Ini koefisiennya, kemudian ini variabelnya dikali M kali KN kali MN kali KM. Kita selesaikan. Hasilnya adalah negatif 144 dikali M kali M kali M kali K kali N kali N. Hasilnya negatif 44 kali M berpangkat 3 kali N berpangkat 2 dikali K. Maka kita tulis sebagai negatif 144M pangkat 3 N pangkat 2K. Perkalian berikutnya adalah perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Perhatikan gambar persegi panjang ini. Di sini diketahui panjang persegi ini adalah 5x, kemudian ini 1, sehingga panjangnya adalah 5x tambah 1, dan lebarnya adalah 3x. Panjang 5x tambah 1 satuan, lebarnya 3x satuan. Maka luas persegi panjang ini, ya ingat persegi panjang luasnya adalah panjang kali lebar. Maka luas persegi panjang itu adalah 5x tambah 1 dikali 3x. Ini panjangnya, ini lebarnya. Sekarang perhatikan berapa hasilnya ini. Kita bisa lihat dari ilustrasi ini. Tadi kita ketahui panjangnya kita bagi terdiri dari 5x dan 1 satuan. Ini kita bedakan. Berarti ini sekarang persegi panjang ini kita bisa bagi menjadi 2 persegi panjang lagi. Persegi panjang pertama dan persegi panjang kedua. Untuk persegi panjang pertama, ini luasnya adalah panjang kali lebar, maka luasnya adalah 15x kuadrat. Jadi 5x dikali 3x. Sedangkan luas persegi panjang kedua adalah 3x. Ini dapat dari 1 kali 3x. Maka luas keseluruhannya tentu adalah 15x kuadrat ditambah 3x satuan.
Bentuk ini sebenarnya juga merupakan hasil perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Ya. Jadi untuk sembarang bilangan X, Y, dan K itu akan selalu berlaku X kali X itu adalah X kuadrat, kemudian X kali K itu adalah KX. Sedangkan ini X kali X hasilnya X kuadrat, X kali Y hasilnya XY, X kali K hasilnya KX. Ini adalah perkalian suatu bilangan dengan suku 2 atau suku 3. Contoh, perhatikan. 2A dikali 7A kuadrat ditambah 4B. Ini perkalian suku 1 dengan suku 2. Maka kita buatkan hasilnya. Pertama 2A dikali 7A kuadrat. Hasilnya adalah 14A berpangkat 3. Selanjutnya 2A dikali 4B. Maka hasilnya adalah 8AB. Jadi 2A dikali 7A kuadrat tambah 4B hasilnya adalah 14A kuadrat ditambah 8AB. Soal kedua. Negatif 5P pangkat 2 dikali 6P kurang 3Q. Ya, hasilnya adalah negatif 5P pangkat 2 dikali 6P ditambah negatif 5P pangkat 2 dikali negatif 3Q. Ingat tandanya ini. Maka hasilnya adalah negatif 30P pangkat 3 ditambah 15P pangkat 2Q. Soal ketiga, tentukan keliling bangun berikut. Perhatikan persegi panjang ini. Diketahui panjangnya 5X tambah 1, lebarnya 3X. Yang ditanya keliling persegi panjang. Jawabnya keliling persegi panjang. Rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Berarti 2 kali 5X tambah 1 ditambah 2 kali 3X. Ini perkalian suku 1 dengan suku 2. Ini perkalian suku tunggal. Berarti kita selesaikan. 2 kali 5X 10X, 2 kali 1 2. 2 dikali 3X hasilnya 6X. Jadi kita kumpulkan ya, 10X ditambah 6X ini sejenis, hasilnya 16X. Ini konstanta, berarti 16X tambah 2. Berikut perkalian suku 2 dengan suku 2. Untuk perkalian suku 2 dengan suku 2, pertama kita menggunakan hukum distributif. Contoh, X tambah A dikali X tambah B, ini bisa kita distribusikan menjadi X kali A tambah B. Ini dia. Berikutnya tambah A kali X tambah B. Ini dia. Ini kita menggunakan hukum distributif. Contoh, jabarkanlah bentuk perkalian berikut menggunakan hukum distributif. 10 dikurang 3P dikali 7 tambah 3P. Berarti pertama 10 dikali 7 tambah 3P ditambah negatif 3P dikali 7 tambah 3P. Nah, ini distribusinya. Kita selesaikan perkaliannya. 10 kali 7, 70. 10 kali 3P, 30P ditambah negatif 3P dikali 7. Ini negatif 21P. Negatif 3P dikali 3P berarti negatif 9P berpangkat 2. Hasil akhirnya adalah
70 ditambah 9P. Ini 9P dapat dari 30P ditambah negatif 21P. Kemudian dikurang 9P berpangkat 2. Jadi ini kita menggunakan hukum distributif. Cara kedua, untuk menentukan hasil perkalian suku 2 dengan suku 2, kita menggunakan skema. Perhatikan, X tambah P dikali X tambah Q. Ini bisa kita menggunakan X kali X, ini dia. Kemudian ditambah X dikali Q, ini. Ditambah P dikali X, kemudian ditambah P dikali Q. Maka hasilnya adalah X kuadrat ditambah P ditambah Q kali X ditambah PQ. Ini penjumlahan dari P tambah Q, karena variabelnya sama-sama X, berarti bisa kita jumlahkan. Kemudian yang kedua, X tambah P dikali X kurang P. Ya, ini tambah, ini kurang. Kita pakai skema, berarti pertama X kali X, ini. Ditambah X kali negatif P, ini. Ditambah P kali X, ini. Ditambah P kali negatif P, ini. Kita selesaikan. Ini hasilnya adalah X kuadrat, ini variabelnya sama-sama X, berarti P kurang P. P kurang P, variabelnya X, ditambah P kali negatif P. P kurang P hasilnya adalah 0, maka hasil akhirnya adalah X kuadrat dikurang P kuadrat. Ini negatif P kuadrat. Contoh, jabarkanlah bentuk perkalian berikut menggunakan skema. Soal pertama, 10 dikurang 3P dikali 7 tambah 3P. Soalnya sama dengan yang tadi, tapi kita menggunakan skema. Hasilnya adalah 10 dikali 7 ditambah 10 kali 3P ditambah negatif 3P dikali 7 ditambah negatif 3P dikali 3P. Hasilnya 70 ditambah 30P dikurang 21P ditambah negatif 9P kuadrat. Ini sejenis, 30 dikurang 21 berarti hasil akhirnya 70 ditambah 9P dikurang 9P berpangkat 2. Sama dengan yang tadi. Soal kedua, 15 dikurang 4Y dikali 15 ditambah 4Y. Ini bentuk ini sama dengan ini. Hasilnya adalah 15 kuadrat dikurang 4Y dipangkatkan 2. Ya, ini rumusnya. Kalau ini berbeda, maka hasil akhirnya tidak perlu kita jabarkan, kita cukup sampai di sini. Berarti kalau X kurang tambah P dikali X kurang P, hasilnya adalah X kuadrat dikurang P kuadrat. Maka di sini 15 dikurang 4Y dikali 15 tambah 4Y, ini bentuknya berbeda. Ya, operasinya berbeda, tambah kurang atau kurang tambah. Maka hasilnya adalah 15 kuadrat dikurang 4Y dikuadratkan. Ini rumus. Maka 15 kuadrat hasilnya 225. 4Y dikuadratkan hasilnya 16Y kuadrat. Ingat ya, ini 4-nya kuadrat, Y-nya juga kuadrat. Soal ketiga, tentukanlah nilai A dan B soal berikut. 4X
ditambah A dikali 3X tambah 5 sama dengan 12X kuadrat ditambah 11X ditambah B. Berarti kita akan mencari nilai A dan nilai B. Kita selesaikan dulu perkaliannya. 4X dikali 3X hasilnya 12X kuadrat. 4X dikali 5 20X. Kemudian A dikali 3X hasilnya 3AX. A dikali 5 hasilnya adalah 5A. Ya, setelah selesai kita kalikan sama dengan 12X kuadrat ditambah 11X ditambah B. Sekarang perhatikan persamaan ini. Ruas kiri dengan ruas kanan itu ada yang sama. Pertama 12X kuadrat 12X kuadrat. Berikutnya 5A sama dengan B. Kemudian 20X ditambah 3AX sama nilainya dengan 11X. Jadi ini yang hijau adalah suku tengah. 20X ditambah 3X nilainya adalah 11X. Kita selesaikan persamaan ini. Kita mencari A di sini. 3AX sama dengan 11X dikurang 20X. 3AX sama dengan negatif 9X. Ini dari 11 dikurang 20 jadi negatif 9. A saja sama dengan negatif 9X dibagi 3X. Hasilnya adalah negatif 3. Jadi nilai A adalah negatif 3. Untuk mencari nilai B, ini kita perhatikan 5A sama nilainya dengan B. Ya. 5A sama dengan B. A tadi kita dapatkan nilainya negatif 3. Berarti di sini 5 kali negatif 3 sama dengan B. 5 kali negatif 3 adalah negatif 15. Berarti B sama dengan negatif 15. Jadi diminta menentukan nilai A dan B dari soal ini, maka A-nya adalah negatif 3, B-nya negatif 15. Kita akan buktikan bahwa ruas kiri sama nilainya dengan ruas kanan jika A-nya negatif 3 dan B sama dengan negatif 15 yang tadi kita sudah cari. Kita substitusikan pada persamaan ini. Ya, A sama dengan negatif 3 dan B sama dengan negatif 15. Kita substitusi ke persamaan. Ya, berarti A-nya kita ganti dengan negatif 3, B-nya kita ganti dengan negatif 15. Kita selesaikan. 12X kuadrat tambah 20X ditambah 3 kali negatif 3X ditambah 5 kali negatif 3. Sama dengan 12X kuadrat ditambah 11X ditambah negatif 15. 3 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 9. 5 dikali negatif 3 hasilnya negatif 15. Ini sejenis. 20X dikurang 9X hasilnya adalah 11X. Jadi 12X kuadrat ditambah 11X kurang 15 di ruas kiri sama dengan ruas kanan yaitu 12X kuadrat tambah 11X kurang 15. Jadi jika kita substitusi atau kita ganti nilai A sama dengan negatif 3 dan B sama dengan negatif 15 pada persamaan ini, maka ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Inilah yang disebut sebagai persamaan.